atau diculik lawan politiknya ada. Kadang ya diculik di bawah kosannya lah atau di mana lah biar dia nggak, ya intinya mah Biar jiper kali ngedonnya. bisa ya, banyak lah. Terus ada juga yang mau chaos ngebentrok kan, ada yang udah bawa stick wolf gitu, ada yang Nih, udah ada bawa, juga. ada yang Kayak anak STM. kentongan. Iya buat ya mungkin kan dulunya anak STM gitu jadinya masih di bawah. Ada yang apa bayar preman terminal juga ada. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Jayes di konten Melumasi, menolak lupa masa-masa berorganisasi. Asik. Kali ini saya kedatangan dengan siapa bang? Saya ya. Siapa bang namanya bang? Nama saya Ahmad Bukhari ya. Wis. Oke. Tuh video kali ini bertemu dengan Bang Bukhari. Nanti akan diceritakan oleh beliau tentang masa-masa perjalanan, entah itu awal dari beliau mengikuti organisasi, motivasi dia berorganisasi, sampai akhirnya dia menutup masa-masa berorganisasinya. Oke. Masa organisasi itu nggak habis bu, hanya tertunda. Oh, iya deh. Oke, langsung saja nih bang. Oh iya. Kenapa? Perkenalkan dulu bang, abang berasal dari sekolah mana aja nih? SD, SMP, SMA? Oh, iya. Baik kawan-kawan yang berada di masa aja, nama saya Ahmad Bukhari. Saya beralamat di Teluk Naga Tangerang ya. Mungkin satu alamat sama Bung Jayes. Nah, saya sekolah di SD Kampung Melayu 4, SMP Negeri 1 Teluk Naga, SMA Negeri 12 Kabupaten Tangerang, dan kuliah di PPKN FKIP Untirta dari tahun 2015 sampai 2019. Oke guys, itu riwayat pendidikan dari Mas Bukhari ini. Langsung saja bang, ini kan konten Melumasi ya, menolak lupa masa-masa berorganisasi. Oh. Kapan pertama kali abang ikut berorganisasi? Pertama kali saya ikut organisasi ya secara sadar ikut organisasi itu SMA. Tapi ikut eskul atau ikut organisasinya ya dari SMP sebenarnya. Berarti punya motivasi untuk terjun ke dunia organisasi itu pada saat SMA? SMA. Karena kan hakikat organisasi kan kita berkumpul merumuskan satu visi yang sama dan melakukannya gitu. Nah, itu punya kesadaran ke arah sana itu pas SMA. Apa sih bang kalau boleh tahu motivasi abang ikut organisasi bang? Motivasi saya ya semua orang pasti sama motivasinya, ingin mengembangkan diri secara normatif ya. Dan motivasi lainnya ya pengen lebih dikenal aja gitu, biar nggak sia-sia SMA gitu, masa kuliah pulang ngopi sebagainya gitu. Kuliah belajar pulang ngopi sebagainya. Tuh di SMA kalau boleh tahu bang, apa aja sih bang organisasi yang abang ikutin? Organisasi yang saya ikuti SMA yaitu Pramuka ya. Buat kalian yang ikut Pramuka, saya juga anak Pramuka. Dan juga saya anak Rohis juga, makanya saya pecian mungkin, jadinya saya anak Rohis ya. Nah, terus saya juga ikut OSIS karena saya ikut Rohis. Karena saya dicalonin OSIS karena Rohis gitu. Oke bang, tadi kan di SMA ikut Pramuka, ikut Rohis, ikut OSIS juga. Oh. Dalam arti abang dalam satu waktu itu ikut 3 organisasi. Itu untuk menyikapinya agar tidak bentrok, agar tidak berbenturan satu acara dengan acara lain, satu waktu untuk organisasi Rohis misalnya dengan organisasi Pramuka, itu ngatur waktunya gimana bang? Apakah mengalami kendala selama mengikuti organisasi itu bang? Oh ya, jadi yang saya maksud ikut 3 organisasi itu sebenarnya nggak berbarengan semua sih sebetulnya. Cuma karena kan kita pada akhirnya akan memilih satu organisasi yang kita fokus gitu. Ya awalnya saya Pramuka, di kelas 10 juga Pramuka, terus ikut Pekadaran juga Pramuka. Nah ketika kelas 11 saya pindah gitu. Jujur aja ini mah, karena Pramuka nggak nyalonin saya waktu jadi OSIS gitu. Nyaloninnya MPK. Ogah saya mau ke MPK. Kenapa bang? MPK mau gitu doang kerjaannya, ngeliatin, monitoring, udah gitu. Kerja nyatanya kurang kali ya? Kerja nyatanya kurang. Saya kan orangnya pengen kerja nyata gitu, pengen kelihatan. Sombong amat.
Cuma tetap aja sih di OSIS juga gak kelihatan gitu. Ya jadi gitulah. Jadi pas ikut pramuka saya juru adat sebenarnya, pemangku adat tuh pramuka. Terus ya saya mutusin di Rohis dan dicalonin jadi wakil ketua sama Bang Nopianto. Bang Nopianto kalau ngelihat saya subscribe jangan lupa. ya, saya dulu calon wakil Anda ya. Kita lawan Ade sama Kiki tapi kalah ya. Itu pramuka dua-duanya. Tapi setelah itu menang Bang. Rohis 4 kali apa berapa 5 kali menang terus ya. Itu jasa kami itu. Menang 5 kali di Royce itu maksudnya gimana? Ya setelah itu menang terus, nggak pernah kalah Rohis. Tapi sama olahraga. Oh. Ya olahraga koalisinya itu lupakan lah. Jadi gitulah perjalanannya ya. Bagi waktunya yang penting kita fokus lah. Kita suka dengan dunia yang kita jalani gitu. Dan kita tahu manfaatnya apa. Oke guys, tadi kan perjalanan organisasi Bang Bukhori ini di SMA. Nah setelah itu tidak putus di situ guys. Bang Bukhori ini tidak kapok menjalankan organisasinya. Sampai-sampai di dunia perkuliahan pun beliau masih mau gitu ikut berorganisasi. Apa saja Bang organisasi yang diikutin oleh Abang di masa kuliah? Ya seperti yang saya bilang, berorganisasi itu proses yang tiada berhenti ya menurut saya. Jadi tadi selama 3 tahun di SMA udah selesai, pas di kuliah saya awal ikut pramuka lagi gitu. Karena pengen lanjutin pramuka. Sejati. Iya. Cuma gitu selalu berhenti di tengah jalan. Bahkan belum di tengah jalan, di awal jalan udah berhenti. Nah Bang berhenti lagi Bang, berhenti lagi. Itulah. Jadi ya sama aja gitu. Berorganisasi itu kayak nyari jati diri lah. Jadi nyari wahana yang sesuai sama kita, yang cocok sama kita, yang sesuai dengan fashion kita lah, lettingan kita kayak apa gitu. Mungkin waktu itu saya mikirnya, saya kan PKN ya, saya calon guru ya. Nah calon guru kan biasanya nanti akan ngajar pramuka minimal, jadi instruktur atau jadi pelatih gitu. Nah ini akan menunjang karir saya secara guru gitu. Tapi ya kalau misalkan kita nggak serak ngejalaninnya di sananya, ya udah kita cari yang lain gitu. Bukan berarti kita nggak nyaman, tapi ya emang gitu sih. Itu kan di pramuka nggak terus Bang putus di tengah jalan. Nah terus Abang ikut apa lagi Bang selain pramuka? Nah ya setelah pramuka saya juga ya, jadi sambil pramuka itu saya ikut yang lain. Saya ikut kalau di kampus tuh ada 2 tipe organisasi, ada yang intra kurikuler atau intra organisasi, atau ada yang ekstra organisasi ya, ada yang eksternal kalau bahasanya eksternal, ada yang internal. Nah internalnya waktu itu masih pramuka, eksternalnya saya awalnya ikut Himata itu himpunan mahasiswa Tangerang. Jadi orang-orang Tangerang yang di kuliah di Untirta yang di Serang itu berhimpun bikin organisasi namanya Himata itu organisasi lama, tahun 98 berdirinya. Nah setelah di Himata saya ikut lagi di eksternal namanya PMI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia gitu. Nah setelah itu kalau di internalnya setelah pramuka saya ikut di LSO. Jadi karena saya jurusan baru, HMJ itu secara peraturan fakultas yang berlaku di fakultas saya belum bisa dijalankan, harus di LSO kan dulu selama 1 tahun. Nah di LSO saya ikut. Nah sambil di LSO saya juga ikut DPM gitu, perwakilan dari jurusan. Habis itu baru masuk Hima, ikut LK1 gitu. Tadi bicara DPM, bicara LK1. DPM itu apa sih Bang kalau boleh tahu? DPM itu Dewan Perwakilan Mahasiswa. Jadi kalau di negara itu DPR-nya gitu ya. Kalau Hima itu himpunan mahasiswa. Himpunan mahasiswa itu bergeraknya di eksekutifnya. Kalau di negara ya presiden gitu, gubernur, wali kota, bupati itu Hima gitu. Oh berarti kalau DPM itu buat merumuskan masalah, buat apa lagi Bang? Oh iya, bukan merumuskan masalah sih. Oh lebih tepatnya apa Bang? Merumuskan calon masalah. Soalnya yang dirumuskan calon masalah yang buat ngejalanin, iya. Jadi misalkan nih DPM kan bikin aturan. Nah pas aturannya udah jadi banyak yang nggak setuju kan, nah itu masalah baru gitu. Nah jadi intinya DPM itu bikin aturan lah. Aturan kalau di kampus saya namanya perfak, kalau di fakultas peraturan fakultas gitu. Itu namanya bisa beda-beda. Di fakultas lainnya di satu universitas ada namanya permawa, ada yang lain sebagainya. Nah di atas perpak ada
undang-undang gitu. Undang-undang tuh yang bikin DPM Univ. Jadi saya waktu itu ikutnya DPM fakultas, bukan DPM Univ gitu. Di atasnya undang-undang ada namanya undang-undang dasar sama undang-undang dasar keluarga besar mahasiswa. Itu yang buat MPM, Majelis Permusyawaratan Mahasiswa. Itu di universitas tingkatan. Nah, di pramuka tadi udah disebutin itu cuman berhenti di tengah jalan. Yang istiqomah organisasi apa bang? Organisasi apa yang diikutin di perkuliahan? Jadi pada intinya walaupun kita berjalan ke arah manapun, kita akan bertemu pada satu titik, yang itu memang titik kehidupan kita gitu ya. Jadi saya ikut organisasi macam-macam, tetap aja saya fokusnya istiqomahnya ya kalau di eksternal hanya PMI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, karena ya banyak nilai, banyak manfaat yang saya peroleh gitu. Baik manfaat secara pribadi gitu, manfaat secara pengembangan diri dan sebagainya lah, silaturahim, terus perkembangan nalar pikir, kajian, diskusi, aksi sebagainya itu dapat di PMI, diaktualisasikannya. Nah sampai sekarang pun saya masih anggota PMI gitu. Kalau yang lain kan itu berbatas dengan waktu. Hima menjabat 1 tahun, DPM 1 tahun. Nah kalau PMI ya selama kita masih jadi mahasiswa sih sebenarnya ya. Nah kebetulan saya baru lulus tahun kemarin, jadi sampai sekarang masih terhitung pengurus gitu, karena mau kongres kan ini corona ya. Jadinya masih pengurus. Terus di PMII sampai sekarang masih menjabat sebagai apa bang? Saya di PMI ketua biro dakwah keagamaan. Ini Sebenarnya mah tukang dakwah ya harusnya mah, cuma ya santri mah ya ada kiai ini gitu ya, penting mengaji. Ya gitu, dakwah, biro dakwah di PC PMI Kota Serang. Jadi PMI itu ada tingkatannya sama. Awalnya saya di rayon fakultas, kemudian naik ke di rayon fakultas tuh jadi ketua biro internal. Di universitas ada komisariat jadi ketua biro kajian dakwah sama. Terus naik lagi di cabang Kota Serang jadi ketua biro bukan ketua biro, jadi anggota biro dakwah. Ya maaf, tadi bukan ketua yang di cabang mah, karena cabang tuh baru. Oke nih bang, tadi kan abang bicara tentang organisasi perkuliahan itu ada pramuka, hima, PMI yang dari eksternal. Tuh, saya ingin tahu nih bang, lika-liku yang dihadapi oleh Bang Bukhori ini selama masa mengikuti organisasi di kampus bang. Banyak sih. Bisa Apalagi? diceritakan bang? Oh iya. Jadi kalau saya kan di Hima itu kan tadi saya bilang kalau di negara itu presiden ya, atau di tingkatan lebih bawahnya bupati lah. Nah ketua Hima itu ya ketua bupatinya jurusan gitu. Nah itu jabatan politis kan, pasti akan syarat dengan kepentingan ya, pasti akan benturannya akan banyak, konflik kepentingannya juga banyak, kepentingan politiknya juga apalagi, karena itu emang jabatan politik. Nah saya ikut Hima ya tidak lepas dari sokongan eksternal gitu. Itu udah jadi rahasia umum ya kalau di kampus-kampus yang ada eksternal dan internalnya. Kebanyakan kader-kader eksternal itu diaktualisasikan orangnya, kadernya ke internal ya. Nah saya dari PMI terus nyalon jadi wakil ketua Hima. Waktu itu ketua Himanya orang Cilegon ya, ada kakak kelas saya ketua Himanya. Nah alhamdulillah terpilih. Nah ketika sudah berakhir 1 periode, saya nyalon lagi jadi ketua Hima. Alhamdulillah tidak terpilih gitu ya. Karena bukan milik ya, itu dinamika lah. Iya. Ya banyak lika-likunya di Hima apalagi gitu ya, banyak mulai bentrokan, mulai nggak akur sama ketuanya, itu udah sering gitu. Tapi ya perjalanan lah namanya juga, dinamika. Itu benturan-benturan yang selama bang masa pemilihan gitu, ada gak sih bang kejadian-kejadian yang di luar nalar pemikiran kita gitu bang? Banyak. Seperti apa tuh bang? Dibuka semua nih. Ya boleh lah, biar Ya intinya gitu lah. tahu lah. Ya karena kan ya tadi saya bilang itu kepentingan politik, jadi kadang ada aja gitu ya kepentingannya
bawa-bawa tanda kutip kekerasan lah. Kekerasannya ya bisa bentuknya fisik, verbal, sebagainya, bahkan ya ada yang culik menculik gitu. Wah, ada juga bang. Ada culik ya, misalkan nih Tujuan gua apa ini itu bang? ya biasa biar dia ngedown lah, atau mentalnya nge-pair lah sebagainya, biar dia bisa berpikiran, atau dia biar nggak bisa ikut campur lebih banyak culik. Atau dia bisa ya kan, kalau misalkan mau pemira nih ya, kalau pemira itu pemilunya mahasiswa di universitas ya, misalkan pencalonan hima, ketua hima, ada namanya pemira. Nah biasanya sebelum dicalonkan itu ada yang culik-culik gitu. Misalkan saya culik nih, tuh sebori tuh bawa dari mana, dari kosan ada di ini, suruh ke base camp gitu. Nah pas di base camp, lu besok nyalon wakil ketua hima gitu. Mau nggak mau harus jadi gitu ya, lu harus nyalon nah, kayak gitu. Atau diculik lawan politiknya ada, kadang ya diculik di bawah kosannya lah atau di mana lah, biar dia nggak, ya intinya mah Biar jiper kali ngedonnya. bisa ya, banyak lah. Terus ada juga yang mau chaos, mau bentrok kan, ada yang udah bawa stick wolf gitu, ada yang Ada juga. ada yang Kayak anak bawa STM. pentungan. Iya buat ya mungkin kan dulunya anak STM gitu, jadinya masih di bawah. Ada yang apa bayar preman terminal juga ada. Banyak lah. Gila. Bawa preman terminal pas penghitungan suara itu banyak. Nah itu pas perhitungan suara ada preman. Tujuan apa bang preman itu? Buat ngejagain mungkin. Ya gitulah, itu dinamikanya, tapi kita seru-seruan aja lah, karena itu emang prosesnya. Kalau nggak begitu kita nggak dewasa gitu. Toh kita kembali ke masyarakat pun akan mungkin lebih parah daripada yang kita alami gitu. Itu belajar aja intinya. Oke guys, mungkin video kali ini cukup sampai di sini dengan Bang Bukhori. Oke nih Bang, sebelum ditutup, ada gak Bang pesan-pesan untuk anak-anak organisasi yang masih pada sekolah Bang? Sekolah ya? Iya, ada gak Bang? Ya pada intinya untuk anak sekolah yang ikut organisasi tetap semangat lah. Jadi jangan pernah berpikir apa yang organisasi berikan kepada Anda gitu, tapi apa yang Anda bisa berikan kepada organisasi. Jadi kalau misalkan Anda menemukan organisasi yang kurang aktif nih, atau dia kurang bisa mewadahi Anda, atau dia programnya nggak jalan, nah itu jangan jadi alasan kalian untuk kabur atau untuk tidak aktif di organisasi tersebut. Tapi harusnya ya bareng-bareng menghidupi organisasi, karena organisasi itu ya wadah bersama. Kalau ngandelin ketua aja itu bukan organisasi namanya. Itu namanya apa itu? Suku. Suku nih. Kepala suku primitif. Ya, Bang, itulah. mungkin tutup dengan kata-kata motivasi Bang. Kata motivasi, oh banyak ya. Jadi motivasi itu bisa ditemukan di mana aja. Tapi kalau organisasi itu satu lah, tirulah pahlawan bangsa kita gitu ya. Ya, salah satu pendiri organisasi Islam terbesar di Indonesia lah. Jadi beliau mengatakan, atau Kiai Haji Ahmad Dahlan mengatakan, hidup-hidupilah organisasi, jangan cari hidup di organisasi. Jadi harus hidup di organisasi, hidupi organisasi, jangan cari hidup cari makan di organisasi. Itu namanya nyusahin organisasi. Nyari makan mah tuh kerja. Oke guys, video kali ini cukup sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.